Perkuliahan merupakan jenjang tertinggi sekaligus terberat dalam dunia pendidikan. Mahasiswa dituntut untuk selalu mampu menyeimbangkan berbagai aspek kehidupan seperti dunia perkuliahan, pribadi, dan masyarakat. Merantau menjadi salah satu pilihan untuk melatih diri menjalani dunia baru yang tentunya akan berpengaruh besar terhadap psikologi dan prestasi mahasiswa rantau. Telkom University adalah perguruan tinggi swasta terbaik di Bandung yang menjadi salah satu pilihan calon mahasiswa. Meskipun dikatakan terbaik, tidak semua mahasiswa dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Perlu usaha dan kerja keras lebih untuk dapat beradaptasi. Seperti halnya Tri, mahasiswi asal Palu jurusan Ilmu Komunikasi yang mengaku kesulitan menjalani hari-harinya sebagai mahasiswi rantau. Usahanya untuk dapat bersosialisasi dengan teman sebayanya tidak membuahkan hasil. Perasaan kalau mau dibilang sedih sama senang, tapi lebih banyak sedihnya. Kenapa? Soalnya kalau masih di Palu itu lebih banyak temannya. Kalau di sini itu nggak banyak. Jadi maksudnya happy-nya itu kurang sekali. Apalagi kan kalau setiap Sabtu Minggu itu kan asrama kan udah kurang, orang pada balik. Jadi tuh aku nggak punya teman. Sedangkan kalau di Palu itu kan Jumat Sabtu Minggu itu kan selalu kan pergi nanjak, pergi pantai, pergi jalan-jalan. Tapi kalau di sini itu tuh nggak ada, maksudnya nggak punya teman yang lebih luas gitu. Kalau seumpamanya teman kamar aku lagi pulang kampung, lagi keluar, lagi ikut makrab atau lagi jalan sama teman-temannya, pasti selalu sendiri. Terus kadang bosannya itu lebih banyak. Kenapa? Karena nggak punya teman, terus nggak ada yang ajak jalan. Baginya, teman memberikan peran penting untuk proses adaptasi. Perbedaan kebiasaan yang membuat Tri sulit beradaptasi memberikan pengaruh terhadap nilai akademisnya. Kalau menurut aku nilai aku di sini tuh turun sekali dibanding sama yang waktu masih SMA kan. Nah, walaupun aku tuh tetap baca buku, setiap hari baca buku, setiap saat juga beli buku, setiap minggu itu pasti ada pergi Gramedia, tapi tuh nggak masuk karena menurut aku tuh pikiran aku terlalu banyak. Terus juga kan di ilmu komunikasi itu kan kebanyakan kelompok, bukan individu. Maksudnya tugasnya itu kan kebanyakan kelompok. Nah, kadang kalau umpamanya dapat kelompok yang bagus, kerjanya bagus, tapi aku sudah mau selesai satu semester ini, aku nggak dapat teman kelompok yang betul-betul bagus. Berbeda halnya dengan Satria. Mahasiswa asal Medan jurusan informatika ini telah meraih gelar sarjananya dengan predikat cum laude. Ia mengaku awalnya ia pun merasa kesulitan beradaptasi karena adanya perbedaan budaya antara Medan dan Bandung. Yang pertama, semenjak saya SMK, itu saya berencana untuk melanjutkan studi di luar karena merasa lebih mandiri gitu. Lebih membangun bagaimana cara kita mandiri tanpa orang tua gitu kan.
Dan Bandung pilihan yang tepat bagi saya. Kita harus belajar mengamati orang lain sih sebenarnya. Kayak feedback. Nah, setelah mendapat feedback kita introspeksi diri nih. Kayak gue kurang di sini dah gitu. Nah, terus kayak tiap hari beradaptasi, ngikutin orang dulu lah gitu. Saya pernah ke Cina untuk lomba membuat alat tentang prediksi jatuh bagi pasien stroke. Di sana saya belajar banyak tentang budaya China, terutama bagaimana saya berinteraksi dengan orang luar for the first time gitu kan. Bagaimana cara mempresentasikan alat yang kita buat kepada juri-juri. Nah, di situ saya mengikuti 5 kategori kalau nggak salah. Bisnis, research and development, healthcare, dan 2 lagi tuh lupa. Lupa. Pokoknya ada kurang lebih 5 atau 2 gitu. Dan itu di sisi profesional. Maksudnya bukan student gitu. Jadi itu tantangan tersendiri sih bagi kita. Soalnya saya sendiri dikelilingi oleh banyak teman gitu, terutama dari lab yang support. Kalau misalnya lagi down, saya pergi ke lab, ya sekedar ngobrol sama teman gimana, terus bermain-main lah dengan what happened in the world gitu. Bagaimana pandangan bagian konseling Universitas Telkom mengenai masalah ini? Sebenarnya faktornya nggak banyak. Tapi kalau di zoom in, masalahnya hanya karena bahasa, budaya, sama pergaulannya dia. Jadi artinya ketiga ini sangat mempengaruhi seseorang bisa bergaul apa tidak. Ditambah satu lagi didikan dari orang tuanya. Kalau misalnya 3 ini bisa terlalui, ditambah dengan yang didikan dari orang tua, insya Allah mereka bisa melalui kok. Lingkungan sebesar apapun tantangan di lingkungan, sekeras apapun tantangan di lingkungan, ketika dia bisa survive, ketika dia bisa mempertahankan diri dalam hal budayanya dia, bahasanya dia, gaya bahasa dia dan segala macam, insya Allah bisa kok. Dan satu lagi yang paling penting adalah dari dirinya sendiri. Karena apa? Semua itu tidak akan berlaku kalau diri sendirinya tidak punya tujuan, tidak punya keinginan yang kuat untuk suatu hal, gitu. Makanya kalau ditanya masalah seperti itu, memang banyak anak-anak yang tidak bisa terjun dalam pergaulan karena itu tadi saya di sana di tempat asal biasanya bahasanya seperti ini, kok di sini bahasanya kasar-kasar, atau kebalikan, di sana kasar-kasar, di sini malah lembut-lembut. Nah, ketika dia tidak bisa beradaptasi, itu tadi akhirnya dia cenderung masuk ke golongan anak-anak yang tidak bisa bergaul atau tidak bisa membuka diri. Akhirnya dia cenderung sendirian, cenderung tidak bisa bergaul dengan teman-teman. Tapi kalau semuanya bisa, dia juga punya keinginan dan dia mau merubah sikap dia atau menerima teman-temannya yang berbeda, insya Allah bisa semuanya kok. Jarak boleh membentang, lingkungan boleh menantang, namun semangat tidak boleh hilang untuk menggapai mimpi yang gemilang. Salam Tanah Perantauan.